Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Republika, kita berjumpa kembali dalam program Fikih Milenial atau Milenial Bertanya yang merupakan salah satu program yang disajikan oleh Republika.id selama bulan Ramadan. Kali ini saya akan membacakan pertanyaan dari Salwani di Pasaman yang bertanya, apakah Islam mengajarkan umatnya untuk berinvestasi khususnya harta untuk masa depan? Kalau ada, bagaimana investasi yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW maupun para sahabat Nabi? Dan bagaimana investasi yang cocok untuk generasi Muslim milenial atau Muslim muda saat ini? Demikian pertanyaan dari Salvani di Pasaman. Mengenai pertanyaan ini akan dijawab oleh Habib Idrus Salim Al-Jufri yang merupakan Ketua Umum Himpunan Dai Muda Indonesia. Pada Habib Idrus, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaan yang ditanyakan kepada kami. Insya Allah kita akan membahas sedikit tentang apakah Islam mengajarkan umatnya untuk berinvestasi. Ya. Maksudnya investasi ini adalah investasi harta di masa depan. Ya. Kalau ada, bagaimana investasi yang contohkan gitu ya? Oke. Betul. Secara eksplisit atau secara gamblang memang tidak dijelaskan apakah Islam mengajarkan umatnya untuk berinvestasi. Akan tapi saya mengambil dari surat Yusuf ayat 43 ketika seorang raja pada saat itu mengatakan atau bertanya kepada selir-selirnya lah. Sungguh aku bermimpi, aku melihat 7 ekor sapi yang gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus, serta 7 batang gandum yang hijau dan 7 batang yang kering. Itu surat Yusuf ayat 43. Seluruh pakar istana di saat itu tuh gagal memberikan penjelasan. Nah, Nabi Yusuf pada saat itu memberikan penjelasan yang valid dan dapat dimengerti oleh semua orang. Makanya dalam surat Yusuf ayat 47 sampai 49, Yusuf berkata gitu kan, hendaknya kalian menanam selama 7 tahun sebagaimana biasanya. Nah, kan 7 kan tadi ya. Apa yang kalian tuai, maksudnya apa yang kalian panen, hendaknya dibiarkan tetap pada batangnya. Maksudnya itu disimpan begitu ya. Kecuali sedikit saja untuk kalian makan. Artinya dia jangan mubazir lah gitu loh. Karena setelah itu akan datang 7 tahun masa paceklik yang amat menyulitkan. Nah, yang akan menghabiskan apa-apa yang sebelumnya kalian simpan. Jadi sisakan sedikit simpanan ya berupa bibit. Nah, setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi curahan hujan dan di masa itu mereka akan memeras anggur. Nah, Nabi Yusuf mengajarkan kepada kita untuk berinvestasi, untuk menyimpan. Nah, ini kan 7 tahun pertama dia menanam seperti biasa. Ketika kita dapat uang, ya, dari kita dapat berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya rezeki yang banyak, jangan dibuat belanja tas yang mahal, jangan dibuat belanja handphone, jangan buat belanja gaya deh. Jangan buat belanja apalagi sekarang nih online gaming itu kan menghabiskan banyak uang dan waktu ya. Ada uang dibeliin itu, ada uang dibeliin itu, habis. Jadi semuanya itu konsumtif. Kita ini lebih ke konsumtif bukan produktif. Jadi kita ini manusia ya secara umum ya hobinya itu spending money aja, uang itu dibuang-buang aja. Nah, apalagi masih masa muda ya, apalagi sekarang tuh lagi banyak tuh di media-media sosial yang kemudian mempamerkan harta-hartanya gitu ya. Oh, saya nih baru beli handphone, saya baru beli tas, saya baru beli ini. Nggak tahu dia, siapa tahu ntar 5 tahun lagi dia nggak punya uang. Benar nggak? Jadi kalau misalnya kita simpen tuh uang, kita investasikan, ya simpan dalam konteks ini adalah bisa ditabung, ya dalam bentuk deposito syariah atau dalam bentuk tanah dan lain sebagainya. Nah, kemudian nanti pas 5 tahun berikutnya atau ketika dia mau nikah, ya itu ada simpenannya, masih ada simpenan ya, misalnya deposito syariah atau bahkan emas ya, uangnya dibeliin emas ya, emas yang harganya kemudian selalu meningkat setiap tahun bahkan setiap bulan ya. Saat ini emas harganya sudah berapa gitu kan dibandingkan dulu kita belinya. Saya punya contoh anak saya yang paling kecil, anak saya tuh hampir semuanya ya dari mulai kecil
itu saya buat mereka berpikir untuk investasi. Jadi ketika mereka dapat uang lebaran, itu caranya tidak mereka spending untuk hal-hal yang tidak yang nggak berguna lah. Padahal dari kecil ya, mereka saya minta spending untuk beli emas. Nah, jadi kita tambahin, sebagai orang tua kita tambahin. Jadi setiap tahunnya mereka punya simpanan investasi tabungan yang bentuknya itu bukan tabungan di bank ya, tapi tabungan yang produktif ya, seperti emas. Saat ini kan emas termasuk investasi yang paling baik ya untuk jangka panjang. Nah, Islam nggak mengajarkan umatnya secara eksplisit di dalam satu ayat maka berinvestasilah, nggak ada. Ya, tapi kata-kata ayat yang kemudian Allah berikan adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Ya, wahai sekalian manusia yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan persiapkanlah untuk hari esok. Hari esok di sini bisa masa depan kita, bisa juga di hari di mana kita di hari yaumul mahsyar nanti, hari kiamat nanti. Nah, jadi persiapan kita duniawiyah wal ukhrawiyah. Jadi kalau persiapan investasi dalam masa depan kita, bentuk investasinya itu adalah yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun sahabat adalah ya banyak bersedekah untuk akhirat ya. Kalau untuk duniawiyahnya yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menabung dan berbisnis. Ya, yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebenarnya lebih ke arah bisnis. Kalau menabung mungkin disimpan hanya untuk kemudian bisa dibisniskan kembali. Jadi investasi yang baik yang diberikan oleh Rasul SAW adalah berbisnis. Ya, berbisnis apa? Berbisnis tekstil. Ya, Rasul SAW itu kan bisnisnya kan tekstil. Bisnisnya itu kan tekstil. Kenapa tekstil? Tekstil nggak pernah basi. Ya. Nggak ada, itu bukan seperti makanan. Kecuali kalau misalnya makanan lebih bagus lagi, silahkan saja. Bisnis yang kemudian dijalankan oleh Rasul SAW adalah bisnis yang nggak pernah ada matinya gitu. Artinya nggak ada ya, kecuali misalnya kebakar dan sebagainya, itu kan force major. Nah, ini yang kemudian dicontohkan oleh Rasul SAW. Jadi jangan orang meningkat pendapatannya, rekening tabungannya tidak bertambah secara signifikan, atau rekening deposito syariahnya nggak bertambah dengan signifikan, malah justru buat list destinasi wisata yang akan dikunjungi, gadget mewah yang akan dibelinya misalnya, ya. Dan tidak jarang orang yang berkelimpahan harta di masa mudanya, tapi di usia tuanya ia hidup berkekurangan dan meninggal dunia dalam kemiskinan. Ini yang kita khawatirkan ya. Jangan kita berpikir hanya saat ini saja, tapi berpikir nanti mau ngapain gitu Pak. Ya. Dan realita yang menyedihkan ya Bang Hafil, ketika pendapatan bertambah, maka biaya untuk gaya hidup juga nambah. Ini yang kesian nih. Nggak akan bisa menyimpan ataupun investasi karena gaya hidupnya semakin meningkat kan. Ya, kadang peningkatan pendapatan tuh bisa terjadi sangat cepat gitu. Nah, percepatan gaya hidup juga kadang-kadang tuh akseleratif ya, bisa cepat, bisa juga mengikuti dengan pendapatan yang dia dapatkan. Tapi berapa lama itu pendapatan akan bertahan? Kan, kalau biaya hidup udah tinggi, tiba-tiba terjadi penurunan pendapatan, maka yang terjadi adalah, kalau bahasa ininya, pasak yang lebih besar daripada tiang ya, gitu ya mungkin ya. Jadi gaya hidupnya lebih tinggi dibandingkan fondasi, dibandingkan uang yang kemudian dihasilkan. Jadi ya seperti saat musim hujan berlangsung, kalau saya kasih contoh ya, persediaan air melimpah, perilaku berhemat air itu kadang tuh dilupakan gitu loh. Padahal musim hujan berlangsung selama setengah tahun, dan setengah tahun lainnya adalah merupakan musim kemarau. Berapa banyak keluarga sekarang yang nggak menyediakan lubang biopori di halaman rumahnya untuk menampung curahan daripada air hujan tadi. Ya, berapa banyak orang yang rumah atau depannya itu ditutup pekarangannya dengan adukan semen misalnya, dengan pertimbangan itu ntar air hujan harusnya diserap tanah, bukan dialirkan ke parit yang akan akhirnya terbuang ke laut. Ya, sayang banget, ditutup pekarangannya malah dialirin ke harusnya diserap tanah malah dialirin ke parit. Akhirnya apa? Air tanah tadi tidak bisa diambil. Ini kan bentuk investasi. Jadi banyak hal ya Bang Hafil ya. Dan Nabi Yusuf itu mengajarkan kepada kita manajemen keuangan yang baik. Rezeki melimpah,
dan juga saat rezeki menyempit. Dan ini semua adalah bentuk gaya berinvestasi yang dijelaskan dalam surat Yusuf. Dan bentuk-bentuk investasi ada banyak, Bang Hafil. Ada emas, ada deposito syariah, ada beli tanah, properti, dan investasi untuk akhirat yang paling baik adalah sedekah, wakaf, hibah. Yaitu semua kemudian menjadi amal jariah bagi kita semua. Mudah-mudahan dapat menjawab pertanyaan tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bang Hafil. Baik, Habib Idrus, ini ada sedikit pertanyaan pendalaman sedikit. Kalau menurut Habib Idrus sendiri, bagaimana sih karakter umat Islam khususnya di Indonesia mengenai pola pikir investasi harta di masa depan ini? Padahal kita tahu tadi disebutkan di dalam Al-Quran sendiri, Nabi Yusuf yang menafsirkan mimpi raja tadi itu soal investasi, dan juga yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sudah mengajarkan seperti itu. Bagaimana Habib mengenai ini kira-kira? Kalau keadaan masyarakat di Indonesia itu sendiri kan tidak bisa kita generalisir ya. Masing-masing punya gaya sendiri. Setiap orang punya gaya sendiri. Tinggal bagaimana kita mengubah gaya hidup kita sendiri gitu loh. Kalau secara umum mungkin kalau di Indonesia mungkin lebih ke arah konsumtif ya, kalau saya lihat ya. Suka dengan hal-hal yang berbau konsumtif, berbelanja ya. Di Malaysia, negara tetangga juga sama tuh, konsumtif juga. Jadi orang suka belanja ya. Kalau dalam ilmu ekonomi ada purchasing power parity. Jadi mereka tuh power of buying itu jauh lebih besar dibandingkan mereka berjualan dan lain sebagainya. Tapi saya lihat di masa pandemi ini justru lebih baik ya. Banyak orang yang kemudian lebih banyak saving ya. Lebih banyak menyimpan dibandingkan spending ya. Dibandingkan dia belanja. Dan banyak juga orang yang kemudian berbisnis ya di saat-saat musim pandemi ini mungkin hikmah dibalik banyaknya musibah ya. Nah itu mungkin Bang Hafil tergantung dari orang itu sendiri. Secara umum saya lihat bisa dilihat sebetulnya dari GDP Bang Hafil. GDP Indonesia itu sebenarnya berapa sih? Kalau saya pernah bandingkan GDP di Indonesia itu tidak lebih besar dibandingkan di Malaysia. Artinya Malaysia jauh lebih konsumtif daripada Indonesia. Kalau hal ini lebih kita turunkan, mungkin saja Malaysia pendapatannya jauh lebih banyak gitu ya dibandingkan kita. Makanya mungkin purchasing power parity-nya atau kekuatan dia membelinya itu jauh lebih besar dibandingkan di Indonesia. Itu mungkin ya. Pokoknya semakin tinggi pendapatan biasanya orang lebih konsumtif. Oke, baik Habib Idrus, terima kasih banyak. Semoga jawaban dari Habib Idrus tadi memberi pencerahan untuk kita semua dan juga khususnya untuk saudari Salwani di Pasaman. Terima kasih kepada Habib Idrus dan juga Sobat Republik yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.